Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua domba telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal." Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu kepada domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah menjadi pencuri atau gembala. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya adalah pintu. Ia berkata kepada orang Farisi, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba." Yesus menggambarkan dirinya sebagai pintu gerbang bagi domba-dombanya. Dia adalah pintu sukacita dan keselamatan. Dialah pintu masuk menuju Allah Bapa di dalam kerajaannya, yaitu surga abadi. Siapa saja yang percaya kepadanya dan mengikutinya dan mendengarkan sabdanya akan mendapatkan pintu keselamatan. Dia sendiri menyatakan, "Akulah pintu. Siapa saja yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan, dan dia akan masuk dan keluar, serta menemukan padang rumput. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Orang yang hidup dekat dengan Yesus tidak akan tersesat,
dalam mencari jalan keselamatan. Ia akan menerima keselamatan dan hidup, baik sekarang maupun selamanya. Mengapa saat membangun rumah kita perlu membuat pintu dan jendela? Karena pintu sangat penting. Tanpa pintu kita bisa merasa panik, takut, dan putus asa. Bayangkan jika ada kebakaran dan rumah tidak memiliki pintu atau jendela. Kita tidak bisa menyelamatkan diri. Namun, jika rumah memiliki pintu dan jendela, kita punya jalan keluar dan bisa selamat. Jadi, pintu melambangkan sukacita, harapan, dan keselamatan. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajak kita untuk menjadi domba-domba yang sungguh dekat dan menyatu dengan dirinya sebagai sang gembala dan pintu keselamatan. Kalau kita berusaha menemukan dirinya dan dekat dengannya, pasti kita akan mengalami kegembiraan dan akan diselamatkan. Sebaliknya, kalau kita tidak menemukan dirinya dan mencari melalui pintu lain, berarti kita dianggap pencuri atau perampok, sehingga pasti tidak akan diselamatkan. Marilah kita selalu berjuang mencari Yesus sang pintu keselamatan dalam hidup kita sehari-hari. Kita diajak untuk selalu berjuang membuka mata hati dan telinga hati untuk mendengarkan suaranya. Mendengarkan dia dengan penuh kesetiaan, penyerahan diri, dan kerelaan untuk mengikutinya. Masuklah pintu yang benar supaya tidak disesatkan, namun diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.